Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Lestari. Di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas diantaranya yaitu mengenai tema kurikulum dasar kedua. Jawablah pertanyaan yang mengenai metode individual system. Poin pertama atau ke-1 yaitu apa pengertian dari individual system, yaitu proses belajar yang berpusat kepada anak. Nomor kedua yaitu mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system, karena agar motivator dapat mengenali karakter, kesukaan, dan kemampuan masing-masing anak. Motivator pun dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter anak atau kesukaannya. Motivator dapat memberikan materi sesuai dengan kemampuan anak. Nomor ketiga yaitu apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system, yaitu untuk terciptanya proses belajar yang fair learning dan small step system. Nomor keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki perannya masing-masing. Sebutkan peran masing-masingnya, yaitu peran guru berperan untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi agar anak memiliki minat belajar sejak usia dini secara intrinsik. Sedangkan peran anak adalah sebagai subjek yang harus kita bimbing minat baca dan belajarnya agar tumbuh karakter minatnya. Nomor kelima yaitu apa perbedaan metode individual system dengan classical system. Classical system yaitu perbandingannya banyak, materinya pun seragam, kurikulumnya sudah ditentukan, dan guru pun berperan sebagai subjek belajarnya. Sedangkan individual system yaitu perbandingannya sedikit, materinya pun berbeda-beda, kurikulumnya menyesuaikan, dan peran anak pun sebagai subjek belajarnya. Nomor keenam yaitu bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system. Jawab, yaitu selalu melakukan evaluasi, harus memahami metode dan kurikulum Bimba, melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan anak, berikan kegiatan bermain sambil belajar sesuai dengan kemampuan anak, jangan pernah untuk dimengerti anak. 7. Apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Kita tidak akan memaksa anak, kita dapat mengenali karakter anak lebih dalam lagi. Nomor ke-8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Yaitu kita akan kurang mengenali karakter masing anak, karena klasikal lebih banyak dan materinya pun seragam, sehingga dimana jika anak kurang tanggap akan ketinggalan. Dan poin selanjutnya saya akan menjawab mengenai materi metode variation skill. Pertama, apa pengertian variation? Yaitu kemampuan yang dilakukan oleh motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar. Nomor kedua, mengapa kegiatan belajar harus dilakukan variation? Yaitu karena anak mudah rentan, konsentrasinya pun pendek, mudah teralihkan, cepat merasa bosan. Nomor ketiga, itu apa yang dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar, itu agar anak tidak bosan, tetap semangat, antusiasis, tertarik dengan kegiatannya. Nomor keempat, sebutkan 3 aspek belajar, yaitu pertama kognitif, 2 afektif, 3 psikomotorik. Nomor kelima,
kegiatan apa yang termasuk kognitif, yaitu membaca dan matematika. Nomor keenam itu kegiatan apa yang termasuk aspek efektif. Di antaranya berdialog, bernyanyi, bercerita, dongeng, dan main permainan. Nomor ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik, yaitu diantaranya mewarnai, menulis, menarik garis. Nomor ke-8 itu bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar, yaitu dengan teori bandul. Apa sih yang dimaksud dengan teori bandul? Teori bandul yaitu merupakan bagian dari variation skill di mana kegiatan utamanya yaitu menjadikan prioritas utama, yaitu kegiatan bermain bacaan. Contohnya, kegiatan prioritas yaitu berbahasa Bimba, bermain modul, baca Bimba AYUEO, membaca buku cerita. Dan kegiatan selingannya yaitu mewarnai, menulis, menarik garis, dan matematika. Ada cara menerapkan teori bandul, yaitu mengajak anak bermain bacaan bersama-sama dengan cara yang sangat menyenangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Lalu mengajak anak dan membimbing anak untuk melakukan kegiatan bermain bacaan atau melakukan kegiatan selingan. Pastikan selama kegiatan bermain sambil belajar, prioritas utamanya yaitu bermain bacaan. Dan ada hal wajib yang harus dilakukan selama proses bermain sambil belajar. Pertama, motivator mengarahkan anak berperan aktif dalam kegiatannya. Kedua, reward diberikan minimal 5 menit sekali. Ketiga, evaluasi afektif anak dilakukan setiap saat. Keempat, yaitu evaluasi kognitif yang dilakukan 10 menit sekali. Lalu saya akan menjawab pertanyaan yang mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Poin nomor pertama atau ke-1 itu apa yang dimaksud dengan the law of effective atau hukum akibat, yaitu kegiatan yang menyenangkan, maka hukum akibatnya itu anak akan sering mau mengulang. Nomor kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise, yaitu hukum latihan, yaitu ketika sesuatu kegiatan yang terus diulang maka akan berdampak mampu jika kita sering latihannya. Dan poin ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan the law of readiness, yaitu hukum kesiapan. Jika anak mampu, maka anak akan siap, maka akan tumbuh minat kuadratnya pun, yaitu minat yang menggelora semangatnya. Sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf, saya masih dalam tahap pembelajaran. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.